Selamat pagi. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan cek beberapa modul yang berkaitan dengan materi berikut. Ya, berikut merupakan gambaran hubungan dari beberapa modul yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Distribusi binomial. Sebelum kita bahas distribusi binomial, kita akan cek dulu asal-muasalnya. Percobaan yang memiliki dua hasil atau dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal, atau gagal, disebut percobaan Bernoulli. Percobaan tersebut saling bebas atau independen, dan peluang keberhasilan dalam setiap uji coba adalah P. Kita definisikan variabel acak XK, misalkan, dengan K adalah 1, 2, sampai N sebagai XK bernilai 1 jika percobaan ke K berhasil, dan XK sama dengan 0 untuk lainnya. Dengan peluang XK sama dengan 1, itu adalah peluang sukses P, atau sama dengan 1 min P XK sama dengan 0, atau 1 dikurangi peluang gagalnya. Jika kita mengulangi percobaan Bernoulli sebanyak N kali, kita mungkin ingin mengetahui banyaknya total keberhasilan dengan ketetapan Sn, yaitu banyaknya keberhasilan dalam N percobaan. Jadi misalkan kita ulangi lagi percobaan Bernoulli tadi sebanyak N kali, dan kita ingin mengetahui atau mencatat berapa banyak total keberhasilan yang mungkin terjadi. Kita dapat mendefinisikan Sn dengan variabel acak XK sebagai berikut. Jadi Sn-nya ini merupakan penjumlahan dari XK yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Ini menunjukkan bahwa Sn dapat ditulis sebagai penjumlahan dari variabel acak independen dan semuanya memiliki distribusi yang sama. Variabel acak Sn itu adalah variabel diskrit dengan nilai 0, 1, 2, 3, sampai N, di mana fungsi masa peluangnya adalah PK, atau sama dengan peluang dari Sn sama dengan K dijelaskan sebagai berikut. Peristiwa Sn sama dengan K dapat direpresentasikan sebagai rangkaian 0 dan 1, di mana 0 merupakan kegagalan dan 1 merupakan keberhasilan. Sebagai contoh, jika N sama dengan 5 dan K sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan 0, 1, 1, 0, 1 yang dapat diartikan sebagai hasil dari 5 percobaan. Yang pertama menghasilkan kegagalan, yaitu 0, diikuti oleh 2 keberhasilan, yaitu 1, 1, kemudian kegagalan 0, dan akhirnya keberhasilan 1. Maka peluang dari 0, 1, 1, 0, 1 atau kejadian yang tadi itu sama dengan 1 min P, ini artinya gagal, kegagalan, ini 0, dikalikan dengan sukses-sukses, ini 1, 1, dikalikan dengan kegagalan lagi, 0, dan dikalikan dengan keberhasilan yang terakhir, 1. Dan kita akan mendapatkan P pangkat 3 dikali 1 min P pangkat 2. Ini berasal dari penjelasan yang di sebelumnya sudah kita bahas. Untuk peluang XK sama dengan 1 itu sama dengan P, atau sama dengan 1 dikurangi peluang kegagalannya. Hasil 0, 1, 1, 0 bukan satu-satunya dengan 3 keberhasilan dalam 5 percobaan. Jadi setiap rangkaian dengan panjang 5 dan tepat 3 itu memiliki peluang yang sama. Permasalahan ini akan sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa terdapat kombinasi dari 5-3 cara yang berbeda yang mungkin dihasilkan.
Maka, jadi kalau kita ingin mengetahui semua kemungkinan yang terjadi, berarti kita bisa lakukan aturan pencacahan tadi. Dan dikalikan dengan peluang yang sudah kita cobakan tadi. Dengan 5 kombinasi 3 seperti ini sudah dibahas di modul sebelumnya. Tepatnya di modul 10, aturan pencacahan. Ya, maka selanjutnya kita dapat mendefinisikan distribusi binomial. Misalkan Sn adalah variabel acak yang menghitung banyaknya keberhasilan dalam uji independen, di mana masing-masing peluang keberhasilan P dan peluang kegagalan Q sama dengan 1 min P. Distribusi binomial dengan K NP itu sama dengan peluang dari Sn sama dengan K sama dengan N kombinasi K dikalikan dengan P peluang suksesnya, pangkat K dikalikan dengan 1 min P peluang gagalnya, pangkat N min K, dengan K sama dengan 0, 1, 2 sampai N. Variabel acak Sn disebut variabel acak binomial dan distribusinya disebut distribusi binomial. Dan berikut merupakan rata-rata atau nilai harapan atau ekspektasi dari Sn-nya, yaitu NP, dan variansinya adalah NP dikalikan dengan 1 min P. Kita akan mulai dengan sebuah contoh pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Tentukan peluang bahwa sebenarnya ada 3 sisi gambar yang muncul. Nah, jika ada kasus seperti ini, kasus gagal sukses, kemudian hidup dan mati, dan lain sebagainya, dengan 2 kemungkinan, itu dapat kita selesaikan dengan distribusi binomial. Misalkan S4, N-nya 4, sebanyak 4 kali. Menunjukkan banyaknya sisi gambar yang muncul. Jika sisi gambar menunjukkan keberhasilan, maka peluang keberhasilan adalah setengah. Kenapa setengah? Karena koin itu mempunyai 2 sisi dan mempunyai peluang yang sama. Jadi untuk masing-masing gambar atau keberhasilannya itu memiliki peluang setengah. Maka S4 adalah distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 4 dan P sama dengan setengah. Sehingga P S4 sama dengan N itu sama dengan, ini merupakan kombinasi dari NK dikalikan dengan peluang suksesnya, pangkat 3, ini adalah K, dikalikan dengan 1 min setengah, ini adalah peluang gagalnya, sama dengan seperti ini. Dan hasilnya adalah 1/4. Hasil ini juga dapat dihitung menggunakan tabel distribusi binomial yang ada di lampiran modul 14 dan diperoleh hasil yang sama juga, yaitu 1/4. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membaca tabel distribusi binomial untuk memudahkan perhitungan. Sekarang kita akan coba membahas penggunaan tabel distribusi binomial dengan permasalahan yang sudah kita bahas tadi, yaitu peluang dari S4 sama dengan 3. Jika kita hitung menggunakan cara manual, diperoleh hasil 1/4. Sekarang kita akan coba menghitung menggunakan tabel distribusi binomial. Jika kita punya binomial XNP dengan X-nya 3, N-nya 4, dan P-nya 0,5 atau setengah, itu akan sama dengan binomial dari X sama dengan 0 sampai R sama dengan 3 dikurangi binomial dari X sama dengan 0 sampai R sama dengan 2. Untuk menjelaskan permasalahan ini, perhatikan sebuah garis bilangan. Jika kalian punya sebuah garis bilangan dari 0, 1, 2, dan 3 dikurangi dengan garis bilangan 0, 1, 2, perhatikan di sini 0 sampai 3, 0 sampai 2. Nah, jika ada 2 buah garis bilangan ini dikurangi, berarti hasil yang terjadi adalah 3. 0
Nah, ini akan sejalan dengan pertanyaan yang diajukan di depan, yaitu peluang S4 sama dengan, tepat sama dengan di 3. Itu logikanya seperti ini. Sekarang kita akan coba buka tabel binomialnya. Ya, tabel binomial yang kita gunakan itu merupakan penjumlahan peluang binomial atau binomial kumulatif. Hal ini yang mendasari konsep yang tadi kita bahas, yaitu jika kita mempunyai pertanyaan S4 tepat sama dengan 3, itu sama dengan binomial X0 sampai 3 dikurangi binomial X0 sampai 2. Sekarang kita akan cek bagaimana cara membacanya. Ya, pertama silakan fokus pada N-nya. N yang kita punya adalah 4. Kita akan coba bahas yang pertama dulu. Ini adalah N. Perhatikan, untuk N sama dengan 4, berarti kita akan fokus pada baris N yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita akan cek nilai R-nya. Untuk R sama dengan 3, atau binomial dari X0 sampai R sama dengan 3, R-nya 3, kita fokus ke sini, berarti kita fokus ke bagian N4 dan R ketiga. Dan sekarang kita cek P-nya. P-nya adalah 0,5. Di sini posisinya. Dari sini kita harus tarik sebuah garis. Tarik sebuah garis. Maka nanti akan diperoleh hasil sebagai berikut. 0,9375. Jika kita tarik hasilnya seperti ini. Untuk bagian yang kedua, untuk binomial dari X sama dengan 0 sampai 2, silahkan dicoba sendiri dan nanti harusnya hasilnya adalah 0,875. Jika kita kurangkan, hasilnya 1/4. Sama dengan perhitungan manualnya. Seperti itu. Ya, kita akan coba masuk ke contoh selanjutnya. Dalam pengiriman 10 kotak, setiap kotak memiliki peluang 0,2 rusak. Tentukan peluang memiliki 2 atau lebih kotak yang rusak dalam pengiriman. Kasus berikut merupakan kasus distribusi binomial karena dia memiliki 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan rusak dan tidak rusak. Peluang yang ditanyakan adalah peluang kotak yang rusak. Sedangkan peluang yang diketahui merupakan peluang yang rusak juga. Jadi kesimpulannya, peluang sukses di sini adalah sukses ketika rusak. Seperti itu. Di sini ada sebuah poin penting, yaitu peluang memiliki 2 atau lebih. 2 atau lebih. Dan N-nya 10. Jadi, silakan dibayangkan kalau kita punya sebuah garis bilangan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Berarti yang ditanyakan adalah 2 atau lebih. 2 sampai dengan 10. Ini yang ditanyakan. Jika kita menghitung manual, berarti kita harus menghitung binomial untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 3, untuk X sama dengan 4, sampai X sama dengan 10, kemudian dijumlahkan. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita akan gunakan konsep bahwa peluang maksimal sebuah kejadian itu adalah 1. Berarti kita bisa hitung dengan 1 dikurangi dengan peluang S10 lebih kecil dari 2. Perhatikan di sini. Berarti untuk menghitung ini itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang S10 lebih kecil dari 2 di sini. Jadi jika kita punya 1 dikurangi ini,
bagian sini, kita akan mendapatkan peluang 2 sampai dengan 10. Nah, itu konsep yang lebih gampang. Kalau kita gunakan hal seperti itu, berarti kita hanya harus menghitung peluang S10 lebih kecil 2. Untuk peluang S10 lebih kecil 2, itu kan sama dengan lebih kecil 2 berarti ada 0 dan 1. Bisa langsung dikerjakan. Ini untuk S10 sama dengan 0, ini untuk S10 sama dengan 1. Hasilnya adalah kurang lebih 0,624. Jadi untuk kasus diskrit, untuk distribusi binomial khususnya, itu kita harus jeli terhadap konsep garis bilangan seperti ini, yang ditanyakan apa, yang dikerjakan apa, supaya kita tidak menyulitkan diri sendiri. Itu yang harus diingat. Ya, untuk contoh yang terakhir, kita akan bahas materi yang lain, yaitu tentang rata-rata dan nilai harapan dan variansinya. Perhatikan contoh berikut. Peluang sembuh seorang penderita penyakit darah adalah 0,4. Perhatikan, ini adalah kasus binomial. Kenapa binomial? Karena di sini terdapat 2 kemungkinan, yaitu sembuh dan tidak sembuh. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit, berarti ini N-nya. Tentukan. Nah, kita akan fokus untuk pertanyaan B dan C. Yang B tentukan nilai harapan, dan yang C tentukan variansi. Ini sangat gampang ketika sudah diketahui N dan P-nya. Yang B, perhatikan. Nilai harapan dari variabel acak binomial tersebut adalah 15 dikali 0,4 atau N dikali dengan P-nya sama dengan 6. Dan yang C, tentukan variansi dari variabel acak binomial, berarti tinggal N kali P kali 1 min P sama dengan 3,6. Ini akan sejalan dengan definisi yang sudah kita tampilkan sebelumnya tadi. Seperti ini. Sangat mudah ketika sudah diketahui P dan N-nya. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai distribusi binomial dan pengaplikasiannya. Jika ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sangat terbuka untuk saran, kritik, maupun komentar. Terima kasih. Untuk video selanjutnya, untuk part selanjutnya akan membahas tentang distribusi normal.